الحمد لله الذي أنعم علينا نعما كثيرة ووهب لنا هبات وافرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أوجب علينا الشكر على نعمه لنكون من الشاكرين المتقين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فيا أيها الناس أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada henti-hentinya mencurahkan nikmat-nikmatnya dan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita tetap istiqamah di dalam keimanan kita, istiqamah di dalam mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya, keluarganya dan semua pengikutnya. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Kita tetap diperintah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian kita wajib berusaha untuk meningkatkan rasa al-khauf dan al-khasyah kepada Allah Rabbul Alamin, meningkatkan rasa qanaah kita terhadap nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita, juga meningkatkan untuk bisa mengamalkan semua ajaran-ajarannya dan berusaha maksimal untuk menyiapkan apa-apa dan bekal-bekal untuk setelah kematian. Itu beberapa ciri ketakwaan. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Dalam suatu kejadian di Madinah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya tidak mendapatkan seteguk air untuk minum, maka beliau keluar untuk mencari air Zam-Zam. Di tengah jalan ketemu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq juga punya keinginan untuk mencari seteguk air minum yang di rumahnya pas kosong. Berdua berjalan ketemu dengan Umar bin Khattab. Ternyata sama juga ingin mencari seteguk air untuk minum. Kemudian beliau bersama dua sahabat dekatnya menuju ke rumah seorang sahabat. Disediakanlah air minum. Kemudian Rasulullah SAW meneguk satu teguk saja setelah baca basmalah, kemudian mengucapkan alhamdulillah, kemudian menyampaikan, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian kamu sekalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap semua nikmat yang dirasakan. Pantas kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk banyak mensyukuri nikmat dan diberi janji yang luar biasa bagi orang-orang yang bersyukur terhadap nikmat-nikmatnya.
tegas, la in syakartum la azidannakum. Bila kamu sekalian mensyukuri nikmat, pasti akan kami tambah kenikmatan itu. Tapi wal in kafartum inna azabi lasyadid. Bila kamu kufur nikmat, tidak tentu dikurangi, tidak ada jaminan untuk dikuranginya. Ancaman untuk dikuranginya tidak ada. Tetapi cuma diberi ancaman, wal in kafartum inna adzabi lasyadid. Bila kamu sekalian kufur terhadap nikmat-nikmatku, sesungguhnya siksaku amat pedih. Ini adalah ujian. Ketika kita bersyukur, pasti Allah tambah dengan caranya yang indah. Tetapi ketika tidak bersyukur, tidak langsung dikurangi. Gajinya tetap, tetapi boleh jadi keberkahannya kurang. Boleh jadi tidak ditambah. Boleh jadi akan dikumpulkan siksanya kelak. Inna azabi lasyadid. Baru seteguk air Rasulullah SAW langsung thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana dengan nikmat kemerdekaan yang sangat besar? Dengan kemerdekaan kita bisa melakukan ibadah dengan baik. Dengan kemerdekaan bisa melakukan aktivitas-aktivitas dengan enak. Dengan kemerdekaan kita bisa bertani secara baik. Para penguasa bisa mengelola negara sebaik-baik mungkin ketika menjadi manusia-manusia merdeka. Dan kemerdekaan itu merupakan salah satu sendi dari ajaran Islam. Di'amatun min da'amil imil Islam. Ketika ada perlombaan pacuan kuda di Mesir. Saat itu gubernurnya adalah Amr bin al-As. Salah seorang anaknya yaitu Abdullah bin Amr bin al-As mengikuti perlombaan itu. Dan ada yang mengikuti juga seorang Koptik. Dalam bahasa Arab Qibti, Kristen Koptik. Ternyata dalam perlombaan itu seorang Koptik ini mengalahkan anak gubernur, anaknya Amr bin al-As. Beranglah Abdullah bin Amr bin al-As, marah. Kemudian nempeleng si Koptik ini karena mengalahkannya. Maka pemuda Koptik ini lapor kepada khalifah yang saat itu adalah Umar bin Khattab. Langsung gubernurnya dipanggil oleh Umar bin Khattab, dimarahi. Mata ista'badtumun nas. Sampai Abu Bakar mengatakan kepada Amr bin al-As, kapan Anda mulai memperbudak manusia? Waqad waladathum ummahatuhum ahraran. Mereka dilahirkan oleh ibu-ibu mereka dalam keadaan merdeka, bebas. Kapan mulai memperbudak? Merupakan inti daripada ajaran Islam kemerdekaan itu. Di dalam memeluk agama diberikanlah manusia kemerdekaan. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan untuk memeluk agama. Maka Islam sungguh mampu mengayomi agama apapun. Karena tidak ada paksaan untuk memeluk Islam. Sebab kalau orang dipaksa, beribadahnya tidak akan khusyuk. Dia ada ridho. Dan Islam yang sangat penting adalah bagaimana kita memasrahkan diri kepada Allah secara maksimal. Islam dari kata-kata salima yaslamu, selain punya makna sehat, punya makna bersih, tetapi penyerahan diri, istislam, penyerahan diri.
Nggak ada artinya seorang muslim kemudian tidak menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi budak harta, menjadi budak kekuasaan, menjadi budak wanita, harta dan seterusnya. Allah tidak ridho. Oleh sebab itu, sendi utama dalam Islam adalah kebebasan. Walaupun bermacam-macam, ada kebebasan untuk mengemukakan pendapat, kebebasan untuk memilih pekerjaan, kebebasan untuk menyampaikan macam-macam dalam kehidupan selama mengikuti aturan-aturan dalam ajaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, nikmat yang banyak yang dikatakan oleh Allah tidak akan terbatas dan tidak bisa terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu sekalian menghitung nikmat-nikmat Allah, pasti kamu tidak akan bisa menghitungnya. Bagaimana bisa menghitung? Nikmat macam-macam. Kalau dihitung nikmat mata, nikmat pendengaran, nikmat bisa berbicara, nikmat bisa berjalan, nikmat bermacam-macam, nikmat bernapas. Itu secara lahir. Nikmat-nikmat yang lain ketika kita punya anak kita sehat, bisa senyum. Nikmatnya kadang-kadang tidak bisa dihitung. Ketika kita punya cucu kita indah, kemudian bisa melakukan segala hal yang oleh ibu bapaknya menyenangkan. Dihitung tidak pernah bisa menghitung. Karena nikmat ruhiyah tidak ada ukurannya. Maka lantusuha tidak akan bisa menghitung nikmat Allah. Maka kita wajib bersyukur. Tinggal bagaimana caranya kita mensyukuri nikmat Allah, khususnya nikmat kemerdekaan ini. Syukur ada 3 macam. Dengan hati. Kita wajib mensyukuri nikmat ini dengan hati kita. Alhamdulillah. Kita mendapatkan kemerdekaan dengan rahmat Allah. Dengan hati bahwa ini hanya karena Allah. Kita berada di negeri yang gemah ripah loh Cinawi. Indah, kaya. Nikmat luar biasa. Kemudian nikmat kita syukuri dengan cara kedua. Dengan lisan, dengan bersyukur, dengan mengucapkan terima kasih. Mengatakan Alhamdulillah. Banyak mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Hari ini bisa Alhamdulillah. Kemudian bagaimana syukur melalui anggota badan kita. Kita gunakan semua nikmat-nikmat Allah. Baik yang lahir ataupun yang batin. Materi, non-materi. Kita gunakan semuanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang sangat penting. Dengan memperbanyak ibadahnya. Memperbanyak ibadah kepada Allah, memperbanyak zikir, dengan memperbanyak istighfar, memperbanyak salawat. Kita gunakan waktu-waktu. Kalau kita bekerja, maksimal di dalam bekerja. Ketika kita menjadi seorang suami, kita betul-betul melaksanakan semua kewajiban kita dalam keluarga. Kita sebagai rakyat juga. Betul bagaimana kita melakukan kewajiban kita kepada negara. Ma'asyarul muslimin wa zumurtal min rahimakumullah. Kemudian bersyukur juga kalau kita berilmu. Kita gunakan ilmunya untuk memajukan negeri ini. Kalau kita memiliki kekayaan, bagaimana bisa membantu kesejahteraan saudara-saudara kita yang miskin? Itu adalah syukur. Nantinya Allah akan menambah. Dan tambahannya itu pasti. Bersyukur pasti ditambah. Tapi kalau kufur belum tentu dikurangi. Tetapi siksa Allah maha pedih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Nara waquduhan nas wal hijarah. عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون
Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua, mari kita fokus untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita mohon agar semua dosa-dosa kita yang sangat banyak, memohon agar dosa kedua orang tua kita, dosa umat Islam semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita mohon agar diberi kekuatan lahir dan batin untuk memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit orang yang bisa bersyukur. Yang ketiga, kita mohon saudara kita siapa saja yang sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah, dan semoga bangsa Indonesia senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diarahkan untuk mencari ridhonya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadil hajat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullah ajalla wa akbar wa aqimus shalah.